Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zuhra, peserta Latsar tahun 2025, angkatan 3, kelompok 3. Saat ini saya bekerja pada Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di sini saya akan bercerita atau berbagi pengalaman harian baik saat sinkronus dan asinkronus. Nah, sebelumnya, apa itu synchronous learning dan asynchronous learning? Synchronous learning adalah pembelajaran jarak jauh melalui tatap muka secara online dengan menggunakan media seperti Zoom Meeting. Pembelajaran ini bersifat langsung ataupun real time, siswa dan guru hadir bersamaan. Terjadi interaksi langsung seperti diskusi dan tanya jawab. Synchronous learning dapat menggunakan media seperti Zoom Meeting, Google Meet, ataupun live webinar. Asynchronous learning adalah pembelajaran jarak jauh yang materi atau bahan ajarnya sudah disediakan dengan menggunakan media seperti PDF, modul, ataupun PowerPoint. Pembelajaran ini terjadi secara tidak langsung ataupun real time, namun fleksibel, materi bisa diakses kapan saja. Interaksi bisa dapat melalui forum, komentar, ataupun email. Contoh pembelajaran asinkronus yaitu adalah video pembelajaran modul dan forum diskusi LMS. Lalu, apa persamaan dan perbedaan dari synchronous learning dan asynchronous learning? Pada dasarnya, synchronous dan asynchronous learning merupakan bagian dari metode pembelajaran untuk mentransfer ilmu ataupun informasi. Keduanya merupakan pembelajaran daring ataupun online. Kendati sama-sama dikerjakan secara jarak jauh, namun terdapat perbedaan di antara keduanya, khususnya pada media pembelajaran yang digunakan dan sinkronisasi waktu. Persamaan dari synchronous dan asynchronous learning adalah keduanya menggunakan metode pembelajaran atau pelatihan secara online dan jarak jauh. Bedanya synchronous learning waktunya itu sudah ditentukan, sedangkan asynchronous learning waktunya tidak ditentukan ataupun dapat terjadi perubahan waktu. Untuk konten pembelajarannya sudah tersedia secara online, sehingga peserta dapat mengakses materi dan menentukan waktu belajarnya secara mandiri dan fleksibel. Pengalaman saya selama proses pembelajaran sinkronus adalah pembelajaran tatap muka secara online. Diberikannya materi oleh pembina ataupun pemateri menggunakan media Zoom Meeting. Dari pembelajaran ini, saya mendapatkan informasi dan edukasi dari pemateri secara langsung dan mendapatkan pembelajaran yang lebih maksimal karena terjadinya interaksi ataupun tanya jawab secara langsung. Karena keaktifan dalam pembelajaran bisa terlihat seperti ketika ada pertanyaan atau materi yang kurang dimengerti ataupun sulit dimengerti, kita bisa langsung menanyakan kepada materi dan langsung dijawab oleh pemateri tersebut. Namun ada juga kendala dari pembelajaran sinkronus ini adalah waktu yang terbatas yang disediakan untuk pembelajaran dan juga akses jaringan internet yang kadang kurang stabil ataupun juga gangguan dari device sehingga dapat menghambat dan mengganggu proses pembelajaran. Selanjutnya, pengalaman saya selama proses pembelajaran asinkronus adalah pembelajarannya dapat secara fleksibel, mengakses materi dan belajar dimanapun dan kapanpun, serta saya dapat belajar dengan cara belajar saya sendiri. Namun, terdapat juga kendala yang saya alami seperti akses internet yang kurang stabil sehingga saya kesulitan untuk mengakses materi. Baik itu juga ketika ada materi yang kurang dimengerti atau sulit dipahami, saya tidak bisa langsung bertanya kepada materi, sehingga mendorong saya untuk belajar lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran asinkronus ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.